Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Daily Vlog Ica. Teman-teman, di video kali ini aku ingin berbagi keseharian aku dari aku bangun tidur sampai aku tidur lagi. Di sini ditemani dengan Ayah Aceh. Teman-teman, dimulai ya dari bangun tidur. Aku biasanya bangun duluan jam 4 subuh aku udah bangun. Lalu aku biasanya langsung masak nasi, teman-teman. Masak nasi, terus habis masak nasi aku biasanya juga kalau ada lauk yang harus diangetin dan bisa buat sarapan, aku panasin gitu. Kan lumayan tuh ngirit, jadi nggak usah beli sarapan lagi, kecuali kalau misalkan emang nggak ada yang bisa dimakan udah habis, jadi kita beli nasi uduk, apa nasi kuning, atau bikin nasi goreng pagi-pagi, atau cuma telur dadar, telur ceplok gitu. Yang penting selalu ada nasi. Nah, jam 5 seperti biasa ya, kalau udah denger azan subuh, aku bergegas buat ambil wudhu, nggak pakai mandi lagi, karena kalau pagi-pagi jam segitu aku masih dinginan, jadi cuma bersih-bersih sama wudhu. Lalu habis itu aku sholat subuh, teman-teman. Nah, setelah habis sholat subuh, biasanya aku bangunin suami sama anak-anak buat disuruh sholat juga. Tapi yang kecil, si Ade Mika itu biasanya enggak, cuma bangun aja. Kadang juga mau bangunnya tuh jam 5:30. Habis itu baru deh masakin air panas tuh buat si Ade mandi. Habis pada mandi, habis sholat, terus sarapan mereka yang mau kerja. Si ayah pakai baju kerja, si kakak beres-beres buat sekolah gitu. Nah, mereka pada sarapan, aku beresin buat si Mikaela, karena kan dia nggak bisa tuh beres-beres sendiri, jadi aku makain baju, mandiin, biasanya ayahnya yang nyuapin. Terus langsung aku baru jam 6 mandi, temen-temen. Nah, jam segitu tuh udah mendingan ya, nggak gitu dingin-dingin banget. Nah, habis itu udah pada rapi semua, si ayah berangkat kerja, aku berangkat jadi tukang ojek, nganter anak-anak sampai sekolah. Kebetulan sekolah si kakak sama si Ade satu arah dan berdekatan. Setelah aku antar anak-anak ke sekolah, karena si Ade masih MPLS 10 hari, aku biasanya sampai dia berbaris apel pagi, baru aku tinggal tuh. Setelah itu aku lanjut ke warung. Biasanya yang rajin belanja itu si Ayah Aceh Aminuddin, aku jadi tinggal masak doang. Tapi kalau dia pulangnya kemalaman kerja, mau nggak mau pagi-pagi aku habis antar anak-anak sekolah, aku ke warung belanja deh tuh. Apa yang perlu dibelanja aku belanja buat masak. Sampai rumah habis belanja, baru aku bersih-bersih ya, sedikit-dikit lah, nyapu-nyapu tuh. Sambil merem lagi. Enggak. Habis itu aku ya dengar berita ya, nonton TV dikit-dikit, teman-teman. Setelah habis sambil dengar berita di TV, aku itu kan biasanya sambil nyang-nyangin apa gitu yang perlu disiangin, terus masak tuh. Habis masak lanjut aku mandi lagi, teman-teman, biasanya. Soalnya kan gerah ya, orang gendut gampang gerahan, jadi aku mandi lagi. Habis itu 8:30 aku sholat duha. Aku wudhu terus sholat duha, teman-teman. Insya Allah ya. Dari surga. Amin. Habis sholat duha, aku langsung tuh buru-buru jemput si Ade, karena kan pulangnya jam 10, jemput sekolah. Habis jemput sekolah, di sekolah aku biasanya pulang sekolah itu dia biasanya habis itu jajan dulu. Selesai itu baru pulang dia ganti baju, bersih-bersih,
Dan aku ikutan juga beres-beres karena kan tadi beres-beresnya cuma ngasal, beres-beres sampai rumah nyapu, ngepel gitu, apa beresin rumah lah pokoknya. Habis itu udah selesai rumah, baru aku sarapan karena biasanya aku nggak bisa makan pagi-pagi banget. Lanjut lagi habis sarapan tuh si Ade makan, pulang sekolah makan, terus ya zuhur deh tuh ya, ambil wudhu lagi, sholat zuhur teman-teman, sholat zuhur. Habis sholat zuhur tidur siang, enggak sih, biasanya nonton. Kalau nggak nonton drakor biasanya main handphone. Kalau sama gangguin ayahnya lagi kerja di banget nelponin dia visian tuh. Kalau nggak aku scroll TikTok, scroll Shopee, walaupun nggak belanja tapi seneng ngeliatin itu temen-temen, cuci mata gitu ya, walaupun nggak beli, nggak check out gitu. Habis itu biasanya aku ketiduran karena si Ade tidur ya. Si kakak pulang sekolah tuh biasanya jam 1 tuh. Kalau dia kan makan ya tinggal makan, kalau misalkan ada ayam ada apa dia bisa goreng sendiri, yang penting ada sambal gitu udah siap. Kan aku ketiduran biasanya, tahu-tahu nanti jam 2:30, jam 3 bangun. Enak dong bisa tidur siang. Tapi biasanya nggak tidur siang juga, jadi ya semaunya mata. Kalau emang udah lelah banget baru deh tuh bisa tidur. Biasanya kalau nggak tidur ya gitu, nonton drakor gitu aja, gegoleran gitu. Yang penting rumah udah rapi. Kalau rumah udah rapi kan kayaknya indah, enak, tenang, nyaman, tentram, nggak pusing. Kalau rumah kayak kapal pecah, terus kerjaan belum rapi, misalkan gosokan banyak tuh, kalau enggak cucian banyak, aku biasanya nyuci. Kalau lagi ada gosokan banyak aku gosok ya. Aku paling hebat gosok temen-temen ya. Hebat kalau lagi ada maunya. Gitu. Biasa minta dikasih support, semangat. Tapi apa aja minta dibeliin jajanan. Tapi kalau lagi malas cukup laundrynya juga nggak mau dianterin, mintanya nyari yang laundry yang bisa antar jemput. Masya Allah, luar biasa, calon bidadari surga. Ya Allah. itu teman-teman biasanya ya, kalau nggak tidur, kalau lagi ada kerjaan gitu aku nyuci, gosok gitu ya, gosok kalau lagi mau gosok gitu. Kalau nggak tidur, nah bangun-bangun tuh biasanya tapi kalau mas ada kerjaan aku nggak tidur kayak gitu, kerjain kerjaan. Pokoknya kalau kerjaan belum kelar tapi udah tidur malah pusing gitu, nggak tenang gitu. Kayaknya hidup kayak masih ada tanggung jawab nih yang belum gue kerjain, kepikiran gitu teman-teman, jadi nggak bisa tidur gitu. Tapi kalau misalnya kerjaan udah aman, terkendali semua, aku tidur siang biasanya jam 2:30. Pokoknya sebelum asar aku udah bangun deh. Oh iya. Nah biasanya juga adik jam segitu bangun dia. Nah dia biasanya nonton TV tuh aku temenin. Nah aku nyapu lagi gitu. Biasanya si kakak juga tidur siang, tapi kalau nggak tidur siang ya gitu, kita pada gegoleran aja gitu temen-temen, matiin apa lampu tuh di kamar, udah enak banget kayaknya, ya Allah surga banget gitu. Nah jam 3 asar belum mandi tapi kita sholat. Habis sholat ya nyapu lagi, bersih lagi gitu. Terus ngapain ya nonton gitu lagi temen-temen, karena aku nggak pernah main keluar ya temen-temen, jadi di rumah aja. Keluarnya itu kalau nganterin anak sekolah, ke warung, apalagi ya, kalau nggak main ke rumah Umi, kalau nggak kemana-mana ya, paling keluarnya sama dia doang, nggak pernah kemana-mana. Aku mah di rumah aja. Nah, sore harinya baru nyuruh anak-anak tuh buat mandi. Nah aku dandan tuh yang cakep ya, aku mandi juga karena kan dikit lagi suami pulang. Tapi biasanya si ayah pulangnya juga suka malam, jadi aku sholat maghribnya sendirian. Kerjaan pulang malam. Terus baru deh nyuruh anak-anak makan lagi tuh jam 6:30, jam 7 nyuruh anak-anak makan. Yang si kakak kalau ada PR suruh ngerjain PR, si adik juga suka-suka
kalau siang nggak sempet dia udah ketiduran belajar, kan masih suka aku suruh belajar ngebaca biar apa biar apa biar lancar, udah bisa baca tapi biar ngelancarin lagi. Terus aku dikte gitu, suruh dikte biar belajar dia dikte bisa. Terus aku ajarin tambah-tambahan gitu. Tapi kalau siang dia tidur biasanya malam gitu. Nah, biasanya juga habis maghrib itu pada ngaji. Itu pun kalau ayahnya pulangnya enggak kemalaman gitu. Kalau ayahnya pulangnya sore, malam kita makan bareng gitu teman-teman. Habis sholat isya lanjut lagi, aku biasanya tadarusan teman-teman. Tadarus TV, kamu tadarus handphone. Aku Amin. tadarusan. Mudah-mudahan jadi doa. Aku tadarusan teman-teman, karena kan dia suka nggak tahu ya, kan pulangnya suka malam jam 9 gitu baru pulang. Kalau emang lagi pulang malam, kebetulan kalau pas aku lagi tadarusan dia pulangnya malam, jadi kan nggak tahu ya. Iya dah. Mantap. Gitu biasanya habis sholat isya aku tadarusan teman-teman tuh. Nah, jam 9 kalau ada ayah kita biasanya nonton ya bareng-bareng habis anak-anak selesai ngapa-ngapain, biasanya nonton Pak Deddy Mulyadi, nonton nonton apa Purnomo, nonton Pratiwi gitu-gitu temen-temen. Jam 10 kita udah matiin TV. Udah wajib tuh. Wajib jam 10 itu paling malam ya, tapi itu kalau anak-anak sekolah. Lain hal lagi kalau pokoknya nggak ada yang main handphone, nggak ada yang nonton TV, ngobrol sebelum tidur, bercanda. Iya, waktunya buat keluarga gitu. Terus biasanya tuh si kakak curhat, kita tanya-tanya di sekolah gimana, si Ade juga gitu, si Ayah juga sama begitu, aku pun sama begitu. Kita berbagi keluh kesah, curhat, tadi tuh gimana, terus aku juga biasanya nih si Ade begini ya, jajan terus tuh gitu-gitu, biar besok ditambahin lagi uang jatah buat aku gitu teman-teman. Ya kan emang kenyataannya begitu ya. Sekarang apa-apa udah mahal ya teman-teman, pada naik. Ayam aja kecil 45.000 kecil. Jadi gitu. Nah teman-teman lanjut lagi ya, tadi kita harus bisa pinter-pinter mengatur keuangan, maksud aku gitu teman-teman. Syukur-syukur kalau suami kita pengertian dan peka ya teman-teman gitu. Biasanya aku sih selalu bilang teman-teman sama suami aku ya, alhamdulillah sih dia peka apa-apa selalu gitu ya. Kalau ada rezeki juga nggak pelit sama istri sama anak-anak, berbagi teman-teman. Nah, tapi juga aku seringnya begini teman-teman, bilang kan ke suami gini, ayah, kamu kalau mau rezekinya tambah berkah barokah, setiap hari itu sebisa mungkin kamu harus nyenengin istri. Kalau hatinya istri bahagia, happy, seneng, insya Allah rezeki kamu nanti ditambah lagi gitu. Alhamdulillah teman-teman, suami aku selalu apa yang aku minta alhamdulillah ya. Kalau masih di batas kewajaran pasti diturutin, alhamdulillah. Semoga rezekinya tambah berkah ya. Nah teman-teman juga begitu, bilang ke suaminya, ayo dong gitu, bahagiain istrinya, nanti pasti rezekinya ditambah lagi sama Allah gitu teman-teman. Nah jam 10 tuh dan kita habis ngobrol-ngobrol biasanya tuh tahu-tahu pada ketiduran ya teman-teman ya. Tapi biasanya aku yang paling belakangan tidur teman-teman, walaupun aku paling bangunnya paling pagi, tapi soal tidur aku agak susah juga teman-teman. Walaupun udah TV udah dimatiin, handphone udah ditaruh gitu, tetap aja gitu nggak bisa tidur. Jadi kenapa tuh? Jadi nggak tahu, udah kebiasaan kali ya. Jadi aku biasanya tuh ngegrecokin, bukan bahasanya apa ya, bukan ngegrecokin, ngegangguin, ngisengin yang lagi pada tidur gitu. Misalkan adik aku cium-cium gitu ya, si kakak aku peluk-peluk. Kan biasanya kalau dia nggak tidur, kalau aku peluk gitu
dia suka nggak mau karena udah gede kan ya. Jadi kalau pas lagi tidur tuh dia aku pelukin gitu, walaupun gitu tetap Berontak. ya walaupun ngebrontak bunda gitu, tapi aku peluk, terus aku usap-usap gitu, aku cium, walaupun gitu begitu lagi. Terus si Ade juga aku ciumin. Nah bapaknya juga biasanya temen-temen aku gangguin ya, habisnya ditinggalin tidur ya, jadi kan bete ya. Kadang ya udah aku pegang lagi handphone, terus scroll lagi, lihat-lihat TikTok Shop, lihat-lihat Shopee gitu-gitu, walaupun nggak beli. Ya pokoknya hiburan aja begitu, hiburan aku biar nggak bete, biar nggak pusing ya, walaupun nggak beli gitu. Pokoknya dimasukin keranjang aja, nanti kalau emang ada rezekinya baru ke check out. Setelah habis tidur semuanya, terus aku ketiduran, tahu-tahu pules. Biasanya aku jam 2 tuh alarm aku bunyi buat ngelakuin sholat tahajud. Masya Allah. Wah, ayah nggak tahu sih. Ayah nggak tahu tuh karena saking nyenyaknya tidur kali ya. Nah, aku jam 2 sholat tahajud, temen-temen. Masya Allah, ya Allah, aku sholat tahajud ya jam 2. Jadi orang suami, anak-anak aku tidur, aku diem-diem gitu sholat tahajud, temen-temen. Sholat tahajud biasanya aku juga astagfirullah. Biasanya aku juga tadarusan, teman-teman, ngisi biar hati aku tenang, adem gitu, damai gitu, biar rezeki aku juga dan keluarga aku selalu lancar, berkah gitu. Aku ngedoain biar suami aku sehat selalu, dilindungi anak-anak aku dimanapun berada gitu, teman-teman. Dan juga buat aku biar sehat selalu gitu. Ya habis selesai darusan dikit-dikit, dilanjut aku tidur ya. Tidurnya juga itu ya nggak pules, tidur ayam, karena kan mau mendekati jam 4 itu, karena jam 4 itu aku udah bangun lagi gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang tidur ayam ya, merem-merem, tapinya kedengeran gitu suara motor lewat, kedengeran gitu. Jadi ya tidur ayam lah pokoknya, nggak pules gitu ya. Nah jam 4 bangun seperti itu lagi, terus aja diulang-ulang gitu. Rutinitas aku seperti itu ya teman-teman. Jadi aku tuh jarang healing, jarang jalan-jalan, jarang jarang ya. Aku tuh keluarnya itu kalau nggak ada acara itu aku nggak keluar. Misalkan sebulan sekali tuh pastikan ada arisan ya, arisan keluarga, arisan arisan sekolahan kakak gitu. Terus kumpul arisan deh pokoknya deh, arisan gitu. Nah ngaji juga aku biasanya ngaji cuma sama Ayah Aceh ya. Ngaji apa ya aku biasanya ya, yang ngaji pokoknya deh siraman rohaninya gitu sama si Ayah gitu ya. Ya sesekali ngaji kemana gitu, ngaji yang deket-deket sini, majelis sini, tapi nggak tiap hari temen-temen. Karena apa ya, ya bukan karena aku males apa gimana ngaji, karena ya pokoknya ngaji sama suami aja nih teman-teman gitu. Jadi seperti itu ya hari-hari aku gitu. Jadi cukup sekian teman-teman. Video ini dibuat bukan karena aku ingin sombong, aku ria, aku belagu banget sih lu, sholat aja lu publikasiin kegiatan lu gitu. Lu ini apa sih ya, pokoknya bukan maksud aku pengen sombong, pengen ria, pengen angkuh, pengen dipuji orang. pengen dipuji orang, bukan. Cuma buat hiburan aja ya teman-teman gitu, berbagi kegiatan. Mungkin teman-teman di sini juga, teman-teman semuanya mungkin juga ada yang sama kayak aku, cuma di rumah aja gitu. Jadi healingnya aku, jalan-jalannya aku ya paling kalau misalkan
yang nggak, pokoknya nggak mesti seminggu sekali, nggak mesti 2 minggu sekali. Kalau emang suami aku lagi ngajak jalan ya jalan, itu pun kita udah seneng. Cuma yang murah yang meriah, murah meriah itu juga udah seneng. ke taman yang Nah, enggak yang ada tiket masuknya. Nah, yang nggak pakai tiket, nggak mesti Makan pakai tiket pinggir masuk. jalan. Cuma makan mie ayam aja, misalkan gitu, sekeluarga kecil kita aja gitu makan mie Orang ayam. bawanya ke kafe, kalau kita mau ke warkop udah cukup. Nah, warkop teman-teman, Roti bakar. bener. Tapi masya Allah enak, indah aja gitu, kayaknya udah bahagia banget gitu, walaupun cuma kayak gitu doang ya kan. Bahagia itu nggak mesti yang mahal gitu. Jadi yang penting Yang kita penting kebersamaannya. hatinya yang menerimanya. Iya, begitu. Kita jarang loh. Kita jarang banget quality time misalkan ke mall, terus ngajak anak-anak makan di restoran, ngajak adik main misalkan ke tempat kayak apa ya? Kayak Fun World gitu-gitu teman-teman, kayak Time Zone, terus makan di Texas apa McD, KFC itu jarang, malah hampir nggak pernah ya. Ya pokoknya hiburan kita ya cuma kayak gitu-gitu aja, tapi kita bahagia teman-teman ya, alhamdulillah gitu. Semoga teman-teman juga yang kehidupannya, rumah tangganya sama seperti aku, nggak apa-apa teman-teman, jangan berkecil hati, jangan sedih, jangan iri dengki gitu ngelihat kehidupan orang yang di atas kita. Misalkan tetangga kita apa setiap hari jalan-jalan, setiap minggu jalan-jalan, apa itulah yang bikin penyakit hati. Nah, kalau udah penyakit hati, kita sendiri yang sakit gitu. Jadi setiap orang punya apa, setiap orang pergi kemana gitu, kita bawaannya udah dongkol aja. Jadi kasihan, nanti malah suami yang dirongrong gitu. Ayo pergi ke sono tuh, si A pergi ke sana gitu, si A beli ini. Kulkas baru, dia yang menggigit. Iya. Boleh jadi begitu. kita jalanin aja apa yang emang kita punya, apa yang udah jadi apa sih buat kita. Nah, iyalah pokoknya itulah, pokoknya disyukuri Bunda. Iya, gitu. Walaupun sesekali suka ada di hati ya teman-teman ya, maklum, wajar ya, namanya manusia gitu. Kadang suka begini, imannya kadang naik kadang turun. Iya gitu. Capek ya begini mulu, kok hidup kita nggak naik-naik gitu, si A enak banget gini ya. Nggak apa-apa sesekali di hati, tapi kita coba legowo gitu teman-teman. Aku suka begitu, walaupun suka sedih ya, buat misalkan besok buat makan aja kadang duitnya nggak ada, apa besok buat bayar ini, si kakak sekolah begini nggak ada gitu. Ada aja jalannya. Nah begitu, tapi alhamdulillah selalu ada aja jalannya. Ada Allah yang maha pemberi segalanya. Iya betul begitu teman-teman. Jadi kita jalanin aja apa yang udah dikasih sama Allah. Mungkin emang Allah mau kita begini gitu. Ada sesuatu gitu yang, dan kalau kita dikasih kekayaan apa harta yang berlimpah, mungkin kata Allah, lu belum bisa dikasih gitu, nanti lu jadinya nanti begini-begini gitu. Lu hidup begini aja udah enak. Ya udah kita terima. Yang penting banyak bersyukur, kurangi mengeluh. Gitu. Insya Allah hidup mau berjalan. Iya, walaupun kadang suka sedih ya teman-teman ya, suka kepengen gitu. Kadang gini, sekali-kali kayak gantian gue jadi Nagita Slavina, coba Nagita Slavina jadi gue gitu teman-teman, suka begitu ya. Tapi ya udah, cuma ngomong aja selintasan doang, kali aja gitu ya. Omongan itu kan doa ya, siapa tahu aja nanti malaikat lewat, oh iya lu jadi Nagita Slavina kan. Makanya doa yang baik-baik aja teman-teman, omongan yang baik-baik aja, biar nanti dijabah sama Allahnya yang baik-baik gitu. Nah, jadi panjang lebar nih, jadi kayak kita ustazah sama ustaz. Maaf ya teman-teman, bukannya pengen ceramah, bukan karena kita sok pinter, kita sok banyak ilmu, enggak, cuma pengen berbagi aja gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman udah nonton video aku, curhatan aku kali ini
di malam minggu bersama Ayah Aceng Aminuddin. Mohon maaf apabila aku ada salah-salah dalam berbicara, ada salah-salah dalam berucap. Maaf kalau aku bukan bercanda ya. Apa sih? Ya emang beginilah aku temen-temen. Aku tuh orangnya ada nggak ada, punya nggak punya, happy aja gitu pokoknya. Happy aja, nggak mau dipikirin gitu teman-teman. Walaupun hati suka menangis gitu, menangis sendiri aja, menangis kan udah ngantuk jam segini, udah jam 10 padahal ini malam minggu, belum jam 10 kan Udah. Jadi segitu aja ya teman-teman video dari aku. Dan jangan lupa juga aku ucapin terima kasih yang selalu dukung channel aku ini. Doakan semoga aku istiqomah buat bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih sudah nonton videonya dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Dah.